Anda kembali di Kabar Petang, saya ingin menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, ketika Anda melihat di sini ada Kaisang yang juga digadang-gadang menjadi cawagup. Ketika Kaisang ini baik itu menjadi cawagupnya Anies atau Ridwan Kamil, seperti apa jadinya peta kekuatannya ketika ada sosok Kaisang sebagai cawagup? Silakan, Mas Adi. Ya, saya kira memang soal Kaisang ini sedikit mengubah peta dinamika politik ya. Karena pernyataan Kaisang ketika menyatakan ingin berduet dengan Anies, tentu ini kan merusak konstelasi politik secara umum. Padahal kalau kita lihat irisan politik, madhab politik Kaisang ini sebenarnya sangat cocok jika kemudian disandingkan dengan Ridwan Kamil. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah partai pengusungnya, itu kan juga dikaitkan dengan bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik menghadapi pilkada. Salah satunya soal pilkada Jakarta yang di mana partai-partai pendukung Jokowi, Prabowo, dan Gibran itu menyebut nama Ridwan Kamil yang sangat mungkin akan diusung oleh Kaisang Pangarep. Tapi kan problemnya Pak Kaisang itu sepertinya punya passion politik tersendiri. Sekalipun Kaisang itu sudah tahu bahwa barisan politik pendukungnya itu relatif berhadap-hadapan dengan Anies Baswedan, tapi kan pernyataannya yang ingin berduet dengan Anies itu tentu dalam banyak hal menimbulkan tanda tanya publik. Apalagi misalnya Kaisang mengatakan untuk maju pilgub, dia sebagai ketua umum tak perlu lagi izin dan pamit kepada orang tuanya, Pak Jokowi dalam hal ini. Ini yang sepertinya menurut saya tak ada yang bisa mencegah Kaisang. Kalau Kaisang serius ingin maju pilgub dan ingin menjadi pendampingnya Anies, tak ada satupun yang bisa menghentikan Kaisang. Satu-satunya sosok dan orang yang bisa menghentikan dan mengajak dialog Kaisang tentu adalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang bicara dari hati ke hati, supaya Kaisang misalnya tidak ke Anies, maka Kaisang bisa mundur dan tidak akan bersandingan dengan Anies. Oleh karena itu bagi saya, variabel Kaisang ini menjadi penting. Ini bukan soal Kaisang adalah ketua umum PSI, tapi menyangkut anaknya seorang presiden. Oke, baik. Artinya nama Kaisang ini bisa mengubah konstelasi politik, ini menarik ya. Kita mau menuju ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau kita bicara soal nama Kaisang, ini kan sebetulnya banyak sekali suara dari teman-teman DPW dari PKB di DKI Jakarta yang ingin menduetkan antara Anies Baswedan dan juga Kaisang Pangarep. Kalau dari PD Perjuangan, bagaimana tanggapannya, Bang Ciko? Ya, tadi yang utama kami sampaikan di awal bahwa yang pasti PDI Perjuangan akan mengusung calon dari internal, baik itu di kombinasi combo cagup maupun cawagupnya, either sebagai cagup atau cawagup. Itu yang sepertinya hampir 100% bisa dipastikan ya ingin kami lakukan. Dan rasanya memang dengan suara pilek kami tertinggi di Jakarta yang hanya butuh sedikit lagi untuk bisa mengusung calon sendiri pun, artinya kami mempunyai juga mesin partai politik yang begitu kuat dan sudah teruji di DKI Jakarta dalam beberapa periode. Kami merasa itu suatu hal yang wajar-wajar. Jadi agak hampir tidak mustahil ya bila ada kami mendukung satu cagup maupun cawagup yang tidak ada. Oke, jadi PD Perjuangan sudah menutup pintu untuk Kaisang Pangarep ya, Bang Ciko ya? Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan adalah kami hampir pasti tidak ada kader itu. Oke, Bang Ciko? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi, tapi tadi Bang Ciko menyampaikan bahwa untuk posisi dari kader internal itu menjadi pertimbangan ya, Adito Nugroho ya? Betul. Kita menuju ke Bang Ardian Sopa. Bang Ardian, Anda melihatnya ketika Kaisang Pangarep ini diduetkan dengan Anies maupun Ridwan Kamil ini seperti apa? Ya, pertama tentu ini menjadi sebuah keuntungan ya. Keuntungan karena memang Mas Kaisang ini juga beda generasi, baik dengan Pak Anies maupun dengan Pak RK ya. Jadi tentu bisa menjadi sebuah hal yang sangat unggul juga. Karena bagaimanapun ini beda segmen yang ada, satu. Kemudian yang kedua, memang ini pada akhirnya juga bisa menjadi penengah di antara konflik yang ada misalnya. Karena bagaimanapun tidak bisa dilepaskan, residu daripada Pilpres kemarin tentu juga masih terbawa. Sehingga kalaupun misalnya nanti Pak Anies menggandeng Mas Kaisang, itu bukan hanya menjadi sebuah paket yang menarik, tetapi juga bisa menjadi kompromi pada akhirnya di level atasnya juga. Terlebih ketika juga diambil oleh Pak RK misalnya.
ketika RK mengambil Kaisang atau Kaisang melabuhkan terhadap Pak RK, ini juga bisa menjadi memperkuat apa yang sudah dibangun dari atas kemudian hingga ke bawah. Tapi buat saya pertanyaan pentingnya pada akhirnya bukan lagi Pak Anies maupun Pak Kaisang, kemudian RK dengan Kaisang. Ketika kita tanya kepada Kaisang kira-kira dia pilih yang mana, tentu yang potensinya menang besar mana, satu. Kemudian yang kedua, dan ini juga buat saya yang lebih penting buat Kaisang adalah menanyakan pada dirinya sendiri, baik Pak Anies maupun Pak RK, kira-kira mana di antara dua kandidat ini yang bisa membuat Kaisang ini bisa lebih baik bekerja nantinya melayani masyarakat Jakarta. Jadi pertanyaannya itu dibalik pada Kaisang. Jadi Kaisang kira-kira dia lebih nyaman dengan siapa, kemudian di mana dia dengan siapa dia bisa mengeluarkan potensi yang lebih besar ketika jadi wakil di antara dua itu. Kemudian juga yang ketiga, mana yang kira-kira ini akan menunjang karir politik dia ke depan seperti apa. Baik, tapi seperti apa kekuatan dari mesin politik Kaisang sendiri, Mas Ardian? Ya, tidak bisa lepaskan juga daripada ketua umum ya, Mas Kaisang ini ya. Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, yang mana di Jakarta juga ya suaranya juga lumayan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari peta politik yang ada, memang yang paling atas PKS ya, dia di atas 1 juta suaranya. Kemudian di level menengah itu ada yang suaranya 500.000 sampai dengan di bawah 1 juta itu, di situ ada PDIP, kemudian juga ada Nasdem, kemudian juga ada Gerindra, termasuk ada Golkar di sana. Kemudian baru yang di level ketiganya di bawah 500.000 termasuk juga PSI masuk di sana. Ada PSI, kemudian juga ada PKB, kemudian juga ada partai-partai yang lainnya. Sehingga daripada mesin yang sudah dipunyai sekarang, tentu 50-80% itu juga menjadi sebuah kekuatan, itu satu. Kemudian yang kedua, kembali lagi di segmen yang memang dia berbeda dengan calon-calon gubernurnya, sehingga dengan kekuatan itu dia juga secara gagasan misalnya bisa muncul juga. Atau juga dia belum tersandra dalam artian dengan image teknikal Mas Adian, itu tadi soal bagaimana kekuatan dari mesin partai politik di DKI Jakarta. Nanti kita sama-sama melihat konfigurasinya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Adian, kemudian ada Bang Adi dan juga Bang Ciko atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.